Oke, selamat siang. Kembali bersama saya Alvin, Weekly Insight hari ini. Hal penting yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Data inflasi akan menjadi sorotan kalender ekonomi AS pada minggu ini karena investor terus mencerna keputusan Federal Reserve yang mulai mengurangi langkah-langkah stimulus yang menandai awal dari kebijakan moneter yang kurang akomodatif. Beberapa pejabat Fed, termasuk Ketua Jerome Powell, dijadwalkan tampil untuk memberikan pandangan mereka tentang tekanan harga yang meningkat. Musim pendapatan mereda, tetapi masih ada beberapa perusahaan yang akan melaporkan sepanjang minggu ini. Inggris akan melaporkan data pertumbuhan dan Partai Komunis Cina tampaknya akan memberi lampu hijau untuk masa jabatan ketiga Presiden Xi Jinping. Inilah yang perlu Anda ketahui dalam minggu mendatang. Yang pertama, data inflasi. Data inflasi harga produsen untuk Oktober dijadwalkan liris pada hari Selasa, diikuti sehari kemudian oleh angka inflasi harga konsumen. Angka CPI diperkirakan akan mencapai level tertingginya. Inflasi inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, Bank Sentral sejauh ini berhasil mengkomunikasikan rencana untuk mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan tanpa memicu taper tantrum. Angka inflasi yang meningkat yang spekulasi kenaikan suku bunga dapat merubah itu. Yang kedua, komentar The Fed. Ketua Fed, Jerome Powell, dijadwalkan akan memberikan pandangannya di konferensi online pada hari Senin tentang gender dan ekonomi yang diselenggarakan oleh The Fed. Kemudian hari Selasa, ia akan berbicara pada konferensi online tentang keragaman dan inklusi dalam ekonomi dan perbankan sentral yang diselenggarakan bersama oleh Dewan Federal Reserve, Bank of Canada, Bank of England, dan Bank Sentral Eropa. Pejabat Fed lainnya yang akan berkomentar termasuk Wakil Ketua Fed Richard Clarida, Presiden Fed New York John Williams, Gubernur Fed Michael Bowman, Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker, Presiden Fed Chicago Carlos Evans, dan Presiden Fed San Francisco Mary Daly. Yang ketiga, laporan penghasilan. Pendapatan kuartal ketiga yang lebih baik dari perkiraan telah mendorong ekuitas dan indeks utama Wall Street ditutup pada rekor tertinggi pada hari Jumat, menyusul laporan pekerjaan AS yang kuat dan data positif untuk pil antivirus eksperimental Pfizer untuk COVID-19. Beberapa perusahaan akan melaporkan pendapatannya dalam minggu ini, termasuk perusahaan hiburan Walt Disney, pembuat obat AstraZeneca dan BioNTech, bersama dengan SoftBank, PayPal, Coinbase, AMC Entertainment, Krispy Kreme, dan Adidas. Yang keempat, PDB Inggris. Setelah Bank of England salah langkah dengan keputusannya untuk mempertahankan suku bunga pada minggu lalu, Inggris akan merilis data pertumbuhan kuartal ketiga pada hari Kamis. Pertumbuhan PDB diperkirakan melambat menjadi 1,5% dari kuartal sebelumnya. Investor telah mengantisipasi bahwa BOE akan menjadi bank sentral utama dunia pertama yang menaikkan suku bunga setelah pandemi COVID-19. BOE tetap menghidupkan prospek langkah segera, mengatakan mungkin harus menaikkan suku bunga dari terendah sepanjang masa 0,1% jika ekonomi berkinerja seperti yang diharapkan, dan tetap memikirkan data pasar tenaga kerja. Yang kelima, Cina. Para pemimpin tertinggi Partai Komunis Cina akan bertemu di Beijing dari Senin hingga Kamis, yang mana Komite Sentral Pembuat Keputusan dapat memberikan lampu hijau untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Presiden Xi Jinping. Pertemuan itu terjadi pada masa pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia itu goyah di tengah langkah-langkah ketat untuk mengekang wabah virus, tindakan keras di pasar properti, kekurangan energi, dan rantai pasokan yang terganggu. Data pada hari Minggu menunjukkan bahwa ekspor China melambat pada Oktober, tetapi masih mengalahkan perkiraan sementara impor dari perkiraan, menunjukkan berlanjutnya pelemahan permintaan domestik. Demikian Weekly Insight hari ini, saya Alvin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan salam profit!